Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang anak kesulitan belajar dan anak berbakat. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Alfa Firmansyah, yang kedua ada Amelia Triandini, yang ketiga ada Anissa Adia Safa, yang ketiga ada Irsa Maulidunur Asyifa, yang selanjutnya ada Muhammad Sani Rafsanjani, dan yang terakhir Revalina Asmidianti. Menurut Aidia pada tahun 1997 dan ditinjau kembali pada tahun 2004, secara umum anak dengan kesulitan belajar khusus adalah anak-anak yang mengalami hambatan penyimpangan pada satu atau lebih proses-proses psikologis dasar yang mencakup pengertian atau penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Hambatannya dapat berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Selanjutnya, ada definisi anak berbakat. Dalam konsep luas, anak berbakat istimewa akan mengarah pada anak yang memiliki kecakapan intelektual superior yang secara potensial dan fungsional mampu mencapai keunggulan akademik di dalam kelompok populasinya. Menurut KBBI, kata cerdas memiliki arti sempurna, perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti, atau memahami sesuatu, dan bakat adalah dasar, atau kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Dari definisi tersebut, maka anak berbakat adalah anak yang mempunyai kemampuan yang unggul dari anak rata-rata atau normal, baik dalam kemampuan intelektual maupun non-intelektual, sehingga membutuhkan layanan pendidikan secara khusus. Penyebab anak kesulitan belajar yang pertama ada ketidaksesuaian prestasi dan IQ. Ketidaksesuaian prestasi dengan IQ pada anak biasanya diukur dengan tes kecerdasan yang telah terstandardisasi. Perbedaan hasil tes IQ pada selang waktu 2 tahun dianggap cukup untuk mengetahui seseorang mengalami learning disability atau tidak. Diperoleh di kelas kemudian menjadikan permasalahan yang selalu kontroversi. Kemudian muncul persoalan teoritis lain, beberapa peneliti menganjurkan melepaskan maksud ketidaksesuaian IQ prestasi sebagai ketentuan untuk mengenali dan mempelajari cacat. Kemudian yang kedua ada sistem syaraf pusat yang tidak berfungsi. Banyak konsep teori dan metode yang diajarkan menghubungkan learning disability dengan gangguan otak pada anak. Pada kebanyakan kasus anak dengan learning disability, ada sedikit bukti neurologis adanya kerusakan otak pada anak. Baru-baru ini ada yang cenderung menganggap seorang anak mempunyai kerusakan otak, kecuali apabila hasil dari ujian neurologis ialah unquestionable. Kemudian yang ketiga ada gangguan dalam pengolahan psikologis. Para ahli di bidang learning disability berasumsi bahwa anak yang mengalami gangguan belajar mempunyai defisit kemampuan untuk memahami dan menerjemahkan stimulus. Selain itu, mereka dianggap memiliki masalah psikologis. Kemudian yang terakhir ada bukan dikarenakan kondisi lingkungan merugikan, mental retarded atau gangguan emosional. Kesulitan belajar dapat disebabkan karena faktor intrinsik disfungsi sistem syaraf sentral, walaupun ini dapat terjadi pada mereka yang mempunyai lingkungan tidak menguntungkan. Retardasi mental atau mengalami gangguan emosi, tetapi kausa primer adalah kesulitan belajar. Menurut The National Joint Committee, kesulitan belajar berhubungan dengan bermacam kelompok disorder yang dimanifestasikan oleh kesulitan dalam penguasaan bahasa dan mendengar, bicara, membaca, menulis, berpikir, kemampuan matematika. Adapun berdasarkan penelitian, penyebab dari kesulitan belajar yang pertama ada faktor biologis dari keluarga, menjadi penyebab utama. Apabila orang tua atau saudara dekat mereka memiliki riwayat kesulitan belajar, maka terdapat kecenderungan memiliki anak dengan kesulitan belajar. Sebagai contoh, orang tua memiliki hambatan disleksia dan setelah memiliki anak ternyata membawa kesulitan belajar disgrafia. Kemudian yang kedua ada anak kesulitan belajar juga banyak muncul karena mengalami kesulitan atau gangguan saat hamil. Ibu yang berusia kurang dari 16 tahun atau lebih dari 40 tahun maupun mengonsumsi obat-obatan dan minuman-minuman beralkohol saat hamil. Kemudian yang ketiga ada kesulitan belajar juga dapat dialami individu karena mengalami trauma setelah lahir, seperti kekurangan oksigen, mendapatkan tekanan, mengalami infeksi telinga, trauma di kepala, meningitis, kekurangan nutrisi, maupun penyakit kronis. Yang terakhir ada masa balita, yaitu masa kritis dari usia 0-3 tahun terutama perkembangan bahasa anak.
Apabila balita usia ini mengalami infeksi pada telinga dapat menyebabkan gangguan pendengaran sehingga akhirnya dapat mempengaruhi kemampuan berkomunikasi. Penyebab anak berbakat menurut Muhammad 1996 menyimpulkan bahwa keberbakatan merupakan istilah yang berdimensi banyak. Keberbakatan bukan semata-mata karena seseorang memiliki intelijensia tinggi, melainkan ditentukan oleh banyak penyebab. Yang pertama ada hereditas. Hereditas adalah karakteristik bawaan yang diwariskan dari orang tua biologis, meliputi kecerdasan, kreatif produktif, kemampuan memimpin, kemampuan seni, dan psikomotor. Pada setiap individu terdapat faktor bawaan yang diwariskan dari orang tua, dan bakat bawaan tersebut juga berbeda antara satu orang dengan orang lain meskipun dua orang bersaudara. Yang kedua ada lingkungan. Lingkungan mempunyai peran penting yang sangat besar dalam mempengaruhi keberbakatan seorang anak. Walaupun seorang anak mempunyai bakat yang tinggi terhadap suatu bidang, tapi tanpa adanya dukungan dan perhatian dari lingkungan, baik itu keluarga maupun masyarakat tempat ia bersosialisasi, maka ia tidak akan dapat mengembangkan bakatnya dengan maksimal. Nah, dari sini juga belum ada teori yang mengatakan secara pasti apa penyebab dari lahirnya anak-anak gifted. Hal ini dikarenakan perkembangan otak sifatnya dinamis, sehingga berbagai kemungkinan dapat saja terjadi. Berdasarkan pendekatan faktor tunggal dari termin, keberbakatan diartikan sebagai pemilikan intelijensia tinggi yang sifatnya genetis. Sedangkan berdasarkan faktor jamak dari Guilford, keberbakatan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor genetis, tapi juga perpaduan interaksi dengan lingkungan. Ciri-ciri universal khusus dan luar biasa yang dibawa sejak lahir maupun hasil interaksi dari pengaruh lingkungan. Selanjutnya, klasifikasi kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan belajar perkembangan atau pra-akademik. Yang pertama, gangguan perkembangan motorik atau gerak. Yang kedua, gangguan perkembangan sensorik atau penginderaan. Yang ketiga, gangguan perkembangan perseptual atau pemahaman atau apa yang diinderai. Yang keempat, gangguan perkembangan perilaku. Yang kedua, kesulitan belajar akademik. Yang pertama, disleksia atau kesulitan membaca. Yang kedua, disgrafia atau kesulitan menulis. Yang ketiga, diskalkulia atau kesulitan berhitung. Selanjutnya, klasifikasi anak berbakat. Yang pertama, genius. Genius ialah anak yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga dapat menciptakan sesuatu yang sangat tinggi. Yang kedua, gifted. Anak ini juga disebut gifted and talented, adalah anak yang tingkat kecerdasannya atau IQ antara 125 sampai dengan 140. Yang ketiga, superior. Anak superior tingkat kecerdasannya berkisar antara 110 sampai dengan 125, sehingga prestasi belajarnya cukup tinggi. Karakteristik anak kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan memahami konsep. Anak kesulitan memahami konsep-konsep akademis seperti membaca, menulis, atau matematika. Yang kedua, ada kesulitan memproses informasi. Anak kesulitan memproses informasi yang diterima, seperti memahami instruksi atau mengingat informasi. Yang ketiga, ada kesulitan mengatur diri. Anak kesulitan mengatur diri sendiri seperti mengatur waktu, mengatur tugas, atau mengatur emosi. Yang keempat, perlu bantuan tambahan. Anak memerlukan bantuan tambahan untuk memahami materi pelajaran dan menyelesaikan tugas. Selanjutnya, ada karakteristik anak berbakat. Yang pertama, ada kemampuan luar biasa. Anak memiliki kemampuan luar biasa dalam satu atau lebih bidang, seperti matematika, sains, seni, atau olahraga. Yang kedua, kreativitas tinggi. Anak memiliki kreativitas tinggi dan dapat berpikir di luar kotak. Yang ketiga, kemampuan memecahkan masalah. Anak memiliki kemampuan memecahkan masalah yang baik dan dapat menemukan solusi yang inovatif. Dan yang terakhir, kecepatan belajar yang cepat. Anak dapat belajar dengan cepat dan memahami konsep-konsep yang kompleks. Instrumen identifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang A, membaca pada usia lebih muda. B, membaca lebih cepat dan lebih banyak. C, memiliki pembendaharaan kata yang luas. D, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. E, mempunyai minat yang luas juga terhadap masalah orang dewasa. F, mempunyai inisiatif dan dapat bekerja sendiri. G, menunjukkan keaslian atau orisinalitas dalam ungkapan verbal. H,
memberikan jawaban-jawaban yang baik. I. Dapat memberikan banyak gagasan. J. Luas dalam berpikir. K. Terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan. L. Mempunyai pengamatan yang tajam. Yang selanjutnya, M. Dapat berkonsentrasi untuk jangka waktu panjang, terutama terhadap tugas atau bidang yang diminati. N. Berpikir kritis, juga terhadap diri sendiri. O. Senang mencoba hal-hal baru. P. Mempunyai daya abstraksi, konseptualisasi, dan sintesis yang tinggi. Q. Senang terhadap kegiatan intelektual dan pemecahan-pemecahan masalah. R. Cepat menangkap hubungan sebab akibat. S. Berperilaku terarah pada tujuan. T. Mempunyai daya imajinasi yang kuat. U. Mempunyai banyak kegemaran atau hobi. Selanjutnya, V. Mempunyai daya ingat yang kuat. W. Tidak cepat puas dengan prestasinya. X. Peka atau sensitif serta menggunakan firasat. Y. Menginginkan kebebasan dalam gerakan dan tindakan. Yang berikutnya adalah instrumen identifikasi anak berkebutuhan khusus di bagian kesulitan belajar. Yang pertama adalah anak yang lamban belajar. Di sini dijelaskan di poin nomor A itu adalah rata-rata prestasi belajar seringkali rendah. Jadi nilai akademiknya kurang konsisten atau selalu di bawah nilai 6, bahkan ya sampai tidak ada nilai. Yang berikutnya, dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Kalau anak-anak sudah peserta didik sudah terlambat dalam mengerjakan tugas dan itu sering, mungkin ini salah satu ciri-ciri dari lamban belajar. Yang berikutnya, daya tangkap terhadap pelajaran yang lambat. Jadi, anak peserta didik di sini kesulitan memahami materi walaupun itu dijelaskan secara gamblang dan simpel, mungkin masih sulit untuk memahami materi tersebut. Yang terakhir atau poin D, pernah tidak naik kelas. Untuk walaupun sekarang sudah tidak ada yang semua pasti naik kelas, tapi pernah mungkin di kurikulum KTSP mungkin pas saya masih SD itu pernah minimal sekali atau ya sekali itu tidak naik kelas karena alasan akademik. Kalau sering terlambat atau sering bolos sekolah itu mungkin bukan lamban belajar. Mungkin memang anak peserta didiknya malas. Berikutnya, poin 7, yaitu kesulitan belajar yang spesifik. Yang pertama adalah anak yang mengalami kesulitan membaca atau disleksia. Jadi kemampuan membaca yang harusnya berkembang ini lebih lambat daripada usia seharusnya. Misal sudah umur 5 tidak bisa baca tulis atau tidak bisa membaca secara runtut, harus dieja. Yang ke poin B, kemampuan memahami isi bacaan yang rendah. Jadi peserta didik di sini kesulitan untuk menangkap makna teks yang dibaca atau menemukan mungkin ide pokok dalam misal mata pelajaran BI. Itu masih kesulitan. Yang poin berikutnya adalah kalau membaca sering banyak kesalahan. Jadi sering salah mengucapkan identifikasi kata atau belibet lah mungkin. Seperti itu. Yang berikutnya adalah disgrafia atau kesulitan menulis. Yaitu kalau menyalin tulisan sering terlambat selesai. Jadi proses menulis peserta didik ini lebih lambat daripada sepantarannya atau usia normalnya. Sering terjadi mungkin karena tidak terbiasa untuk menulis atau memang dari lahir perkembangan menulisnya itu lambat atau kesulitan menulis. Itu. Yang berikutnya adalah sering salah menulis huruf B dengan P dengan Q, V dengan U, 2 dengan 5, 6 dengan 9, dan sebagainya. Jadi huruf dan angka ini sering tertukar simboliknya. Itu memang harus diwaspadai oleh para guru ya. Seperti itu.
Yang berikutnya yang C adalah hasil tulisan jelek dan tidak terbaca. Tulisan yang dihasilkan peserta didik ini itu buruk atau tidak jelas. Jadi, siswa ini mungkin memang tidak terbiasa untuk menulis dan memang pada SD atau TK-nya itu tidak dibiasakan untuk menulis yang baik dan rapi. Atau mungkin ya ini menunjukkan gejala disgrafia. Seperti itu. Yang terakhir itu poin E itu sulit menulis lurus. Jadi peserta didik ini kesulitan menulis rapi tanpa garis panduan. Ini bisa disebabkan karena memang dari SD itu SD bukunya masih kotak-kotak yang per huruf mungkin atau menulis garis-garis itu tidak dibiasakan. Jadi menimbulkan kesulitan menulis lurus. Jadi tidak ada transisi dari menulis yang awal yang harus diisi kotak-kotak per kotak itu hingga menjadi tulisan hingga menjadi kalimat yang runtut seperti itu. Yang terakhir ada diskalkulia atau kesulitan berhitung. Tuh. Yang pertama adalah sulit membedakan simbol tambah, kurang, kali, lebih besar, lebih kecil dan sama dengan. Jadi peserta didik di sini bingung untuk membedakan simbol matematika. Mungkin karena penglihatannya atau gimana memang kesulitan untuk memahami konteks sebuah simbol tersebut. Yang kedua di poin B, sulit mengoperasikan hitungan atau bilangan. Jadi kesalahan saat proses penghitungan, misal harusnya ikut soalnya ditambah, tapi anak peserta didik ini sulit salah menangkap tambah tadi menjadi kurang atau terbalik-balik dalam proses perhitungan. Yang ketiga adalah sering salah membilang dengan urut. Misal salah urutan membilang dengan urut ini seperti 12 itu dibacanya sebagai 21 atau ya seperti dan kasus sebagai misal 6 sebagai 9 atau itu di poin berikutnya ya yaitu di 4. Sering salah membedakan 9 dengan 6, 17 dengan 71, 2 dengan 5, 3 dengan 8 dan sebagainya. Dikarenakan mungkin simboliknya angka 9 dan 6 ini memang sama, hanya terbalik saja. Tapi itu kalau ada gejala atau penyakit diskalkulia ini sulit untuk membedakan seperti sudah ada dicontohkan 6 sama dengan 9 atau 17 dengan 71. Yang berikutnya yang terakhir adalah sulit membedakan bangun-bangun geometri. Jadi peserta didik di sini adalah kesulitan membedakan bentuk segitiga, persegi, trapesium karena mungkin tidak familiar atau ya memang seperti itu. Jadi kan sudah selesai. Untuk format penilaiannya, jadi setiap poin itu diberi tanda centang jika gejala itu diamati. Dan total centang itu dihitung untuk meningkatkan tingkat kesulitan belajarnya. Untuk kriteria kelayakannya, jika total centang lebih besar daripada nilai standar yaitu di sini adalah 4, anak termasuk dalam kategori tersebut. Misal lamban belajar, disleksia dan yang sudah disebutkan. Pada contoh pada poin 6 mendapat 6 poin di bagian lamban belajar. Jika dari 4 gejala tercentang, anak memenuhi kriteria. Jika hanya 4 dari 6, itu tidak memenuhi kriteria. Seperti itu. Jadi, detailnya itu adalah, dari 4 poin itu nilai standarnya anak harus menunjukkan semua gejala untuk dikategorikan sebagai lamban belajar. Seperti itu. Untuk mungkin di poin disleksia di sini kan ada tiga saja poinnya. Jadi nilai standarnya kan 4. Jika 3 gejala itu dicentang semua, berarti memang anak tersebut mengalami disleksia. Begitu juga di disgrafia, diskalkulia. Catatan penting untuk total gejalanya lebih kecil daripada nilai standar. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, itu ada penindaklanjutan untuk intensitas gejala atau konsultasi kepada ahli yang tahu ini
ya sebagainya. Ini memenuhi gejala atau tidak, atau hanya anaknya lambat saja, yaitu lambat belajar itu kan masih gejala. Nah, seperti itu. Sekian dari saya, Alwaan, untuk instrumen identifikasi anak berkebutuhan khusus di bagian lamban belajar atau kesulitan belajar. Terima kasih. Adios.